Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan ataupun materi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kompetensi dasar 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. 2.1 menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. 3.1 memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadis terkait. 4.1.1 membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan tartil. 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159, serta hadis terkait dengan lancar. 4.1.3 menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Adapun peta konsep pembelajaran materi optimis, ikhtiar, dan tawakal, kalian harus bisa membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan juga hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dari kedua dalil tersebut dilanjutkan dengan kajian tajwid, isi kandungan ayat, dan isi kandungan hadis. Setelah mengkaji tajwid, isi kandungan ayat maupun hadis, dilanjutkan dengan materi pengertian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lalu ada hikmah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, yang pada akhirnya adanya implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi, dalam pembelajaran ini diharapkan tercapainya tujuan pembelajaran di mana peserta didik diharapkan 1. Menghayati perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan hadis terkait dengan baik. Peserta didik mampu memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait dengan benar. Peserta didik mampu membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran
ayat 159 dengan tartil. Peserta didik mampu menunjukkan hafalan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159, serta hadis terkait dengan lancar. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan. Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. Muqaddimah pembukaan materi pembelajaran optimis, ikhtiar, dan tawakal. Usaha dan perjalanan seseorang dalam menginginkan atau meraih sesuatu, seperti meraih cita-cita, tidaklah mudah. Untuk mendapatkannya, manusia harus menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Namun, disinilah setiap orang akan diuji ketangguhannya dalam mempertahankan komitmen untuk mencapai cita-citanya. Ibarat seseorang pendaki gunung tinggi, maka dibutuhkan fisik yang kuat, persiapan yang matang, waktu yang tepat, teknik, rute, perbekalan yang cukup, dan sebagainya. Di samping itu, dibutuhkan juga mental kuat karena bisa saja pendaki menjumpai badai salju ketika berada di atas gunung. Di sanalah sikap optimis sangat dibutuhkan. Itu pun hasilnya masih ada dua kemungkinan, bisa berhasil atau gagal, bahkan terkadang nyawa menjadi taruhannya. Demikian juga dengan perjalanan hidup manusia yang tidak lepas dari kesulitan. Kesulitan dalam hidup bisa kita atasi, asalkan kita berusaha ataupun berikhtiar semaksimal mungkin dan mampu bersikap optimis bahwa kesulitan tersebut dapat diatasi. Setelah berusaha ataupun berikhtiar dan bersikap optimis, kita harus bertawakal kepada Allah, kita harus pasrah menyerahkan hasilnya kepada Allah. Manusia hanya bisa berusaha, sedangkan hasilnya menjadi keputusan Allah. Namun yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan, terlebih lagi mereka yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk pembahasan yang pertama yaitu dalil-dalil tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, di mana dalil ini berkaitan dengan sikap atau perilaku optimis. Saya akan bacakan, mohon disimak dan diperhatikan dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Baik, kita akan bahas sedikit tajwid yang tercantum dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, di mana
Antara lain, tajwid yang terdapat dalam surat tersebut dan ayat tersebut ada kalimat anfusihim, di mana anfusihim nun sukun bertemu dengan huruf fa. Hukum bacaannya adalah ikhfa, dibaca secara samar-samar atau mendengung. Dilanjutkan ada anfusihim la taqnatu, di mana mim sukun bertemu dengan lam alif. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi, di mana dibaca secara jelas atau tegas. Lalu yang terakhir, mir rahmatillah, di mana nun sukun bertemu dengan huruf ra. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Suara nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ra dan tidak boleh didengungkan. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk dalil yang kedua adalah Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Dalil ini atau Quran dan ayat ini berkaitan dengan sikap ikhtiar. Bapak akan bacakan ayat ini. Mohon kalian simak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Baik, kita kupas untuk tajwidnya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Terdapat kalimat wa al-laisa, di mana nun sukun bertemu dengan huruf lam. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Bunyi nun sukun dimasukkan ke dalam suara lam dan tidak boleh dibaca secara mendengung. Yang selanjutnya ada lil insani. Ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Hukum bacaannya adalah ikhfa, dibaca secara samar-samar atau mendengung. Lalu di ayat ke-40 terdapat kata wa anna. Ada nun bertasydid dengan hukumnya adalah gunnah, dibaca secara mendengung. Membacanya menunggu beberapa saat dan jangan terburu-buru. Lalu di ayat ke-40
Di ayat ke-41 terdapat kata summa, summa. Ada mim tasydid. Hukum bacaannya gunnah. Dibaca secara mendengung. Membacanya perlu waktu beberapa saat dan jangan terburu-buru. Sama halnya seperti nun tasydid dan juga mim tasydid. Lalu di ayat ke-42 terdapat kalimat muntaha, muntaha, di mana nun sukun bertemu dengan huruf ta. Terdapat hukum bacaan ikhfa. Dibaca secara samar-samar atau mendengung. Arti dari Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Untuk selanjutnya, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dalil ini berkaitan dengan sikap tawakal, di mana dalam Al-Quran ini, dalam dalil ini, tidak semua atau seluruh ayat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 digunakan sebagai dalil tentang tawakal. Hanya sebagian, yaitu dimulai dari kalimat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kita bahas tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama terdapat kata azamta. Fa'idha azamta, azamta, di mana terdapat ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Dibaca secara tenang, dibaca secara terang, dibaca secara jelas, tidak boleh didengungkan. Lalu inna, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Inna ada nun tasydid, hukum bacaannya yaitu gunnah, dibaca secara mendengung. Itulah 3 dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan menjadi bagian dari materi pembelajaran kita tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lalu masuk ke dalam pembahasan kandungan surah Az-Zumar ayat 53 yang dimana berhubungan dengan pembahasan sikap optimis.
Yang pertama, banyak yang berputus asa dari rahmat Allah, karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimis. Maksudnya, banyak hamba yang menyangka Allah tidak mengampuni dosa mereka karena banyaknya dosa yang telah mereka perbuat. Karena itulah mereka menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah akan senantiasa mengampuni hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Taubatan nasuha artinya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang selalu bersikap optimis dan melarang bersikap putus asa, karena Allah senantiasa menyayangi dan mengasihi hambanya yang selalu memohon ampunan kepadanya dan bertaubat atas perbuatan salah yang telah diperbuatnya. Jadi, dalam sikap optimis itu ada lawan dari sikap optimis, yaitu adalah sikap pesimis, di mana hamba-hambanya atau manusia bersikap putus asa, pesimis. Jadi, lawan dari optimis adalah pesimis. Selanjutnya tentang kandungan surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yang menjadi dalil tentang sikap ikhtiar. Yang pertama, pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa sebaik-baik seorang hamba adalah mereka yang makan dari hasil usahanya sendiri. Yang kedua, manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Jadi, seseorang tidak berhak atas pahala suatu perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri. Yang ketiga, Allah membalas setiap amal yang dilakukan seadil-adilnya. Karena sesungguhnya amal perbuatan seseorang akan diperlihatkan nantinya di hari yaumil qiyamah nanti. Yang selanjutnya, kandungan surah Ali Imran ayat 159 yang menjadi dalil tentang sikap tawakal. Yang pertama, walau ada pelanggaran besar yang dilakukan pada perang Uhud, namun Rasulullah SAW tidak marah, justru memaafkan dan memohonkan ampun dosa mereka. Andai hati Rasulullah SAW kasar, niscaya mereka menjauhi Rasulullah. Jadi, ini berkaitan dengan perang Uhud yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap kaum kafir, di mana pada saat itu tentara Rasulullah tidak mendengarkan apa perintah dari Rasulullah, di mana pada saat itu tentara kaum kafir sudah hampir mengalami kekalahan di bawah kaki bukit atau gunung Uhud, yang dimana banyak tentara kaum kafir yang tewas dengan meninggalkan harta perang. Lalu tentara Rasulullah tergiur melihat itu, dan mereka segera turun ke kaki gunung Uhud. Padahal pada saat itu Rasulullah SAW melarangnya
karena itu hanya ujian bagi mereka. Tetapi tentara Rasulullah tidak mendengarkan. Dan ketika para tentara Rasulullah turun untuk mengambil harta dari tentara kaum kafir yang tewas, maka tentara kaum kafir yang masih hidup, yang berada di atas Gunung Uhud melihat kesempatan itu, akhirnya diserang kembali para tentara Islam yang saat itu sudah berada di bawah kaki Gunung Uhud untuk mengambil harta perang. Akhirnya mereka mengalami kekalahan dan Rasulullah saat itu tidak marah, justru memaafkan dan memohonkan ampun dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa hati Rasulullah itu sangat baik, sangat lembut, dan sangat memaafkan. Karena jika Rasulullah memiliki hati yang kasar, niscaya mereka tidak akan mau memasuki Islam, tidak mau mendengarkan kata Rasulullah. Justru mereka akan semakin menjauhi. Yang kedua, dari kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dalam segala hal. Maksudnya Rasulullah selalu bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam segala hal. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Mematuhi keputusan musyawarah berarti mematuhi keputusan mereka sendiri bersama Rasulullah. Mereka tetap berjuang di jalan Allah. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin kecuali Allah. Yang ketiga, Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha, bermusyawarah, dan membulatkan tekad. Ini isi kandungan dari ketiga dalil tersebut yang berkaitan dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lalu materi selanjutnya pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, pengertian optimis. Optimis adalah sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Sikap yang bertolak belakang dengan sikap optimis adalah sikap pesimis. Coba kalian renungkan perbedaan sikap optimis dan pesimis berikut. Orang yang optimis akan berkata, itu sulit, tapi bisa. Orang yang pesimis akan berkata, itu bisa, tapi sulit. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kalian termasuk orang yang optimis atau pesimis? Orang yang berjiwa optimis selalu bersikap positif, bersemangat, bekerja keras, selalu mencoba, dan pantang putus asa, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Orang yang optimis akan melakukan ibadah dan berbuat baik sebanyak-banyaknya guna meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang pesimis hanya beribadah semaunya saja, bermalas-malasan, dan hanya pasrah dengan keadaan, karena merasa tidak mungkin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada dan mendekat kepada orang-orang yang optimis. Itu penjelasan mengenai pengertian optimis. Yang kedua, ikhtiar. Pengertian ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang.
Penjelasannya yaitu ikhtiar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, terencana matang, dan memperhitungkan untung ruginya dalam melakukan atau meraih sesuatu. Sukses ataupun gagal dalam hidup ini merupakan sebuah pilihan, bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses ataupun gagalnya dalam menjalani hidup serta mengejar sesuatu yang diinginkan bergantung pada ikhtiar kita, karena manusia telah diberi akal untuk berpikir. Ikhtiar merupakan cara seseorang untuk meraih sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang bila melihat umatnya yang berikhtiar serta bekerja keras untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Ikhtiar sekecil apapun sangat berarti dan terpuji daripada menginginkan sesuatu tetapi tidak berikhtiar. Yang ketiga yaitu pengertian tawakal. Tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah atas segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Dengan penjelasan bahwa ikhtiar merupakan sikap pasrah atas segala usaha atau ikhtiarnya. Tawakal adalah sikap pasrah atas segala usaha atau ikhtiarnya dengan keyakinan bahwa Allah penentu segala sesuatu. Jadi, sikap tawakal harus didahului dengan usaha maksimal. Adanya sikap optimis, lalu dilanjutkan adanya usaha yang maksimal. Tawakal harus dilakukan setiap muslim ketika selesai melakukan usaha-usahanya. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa penentu semua urusan hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal ini juga berfungsi untuk menghindari sifat dan sikap sombong, karena manusia sering merasa bahwa kesuksesan yang didapat berasal dari hasil usahanya semata, namun tanpa ada campur tangan Allah, sehingga melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, hikmah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, hikmah optimis. Selalu bersemangat, tidak mudah putus asa, tegar menghadapi kegagalan, dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Selain itu, hikmah positif akan menjadikan dirinya kebal dan tegar jika mengalami kegagalan dan segera bangkit dari kegagalannya, karena dia memiliki keyakinan bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Lalu, hikmah optimis lainnya akan menjadikan manusia itu kreatif dan inovatif. Dia selalu mencari cara baru untuk meraih cita-citanya. Dengan pengalamannya, dia selalu mencoba sesuatu yang baru untuk menghindari kegagalannya. Yang terakhir, hikmah optimis, yaitu selalu gembira dalam melakukan segala aktivitasnya, jarang murung dan sedih berkepanjangan bila menemui kegagalan dan kesulitan. Yang kedua, hikmah ikhtiar, memiliki mental yang tangguh, dihargai orang lain sebagai pekerja keras, dan menghargai waktu. Hikmah lain
dalam sikap ikhtiar, menjadikan manusia mempercepat meraih impian dan cita-citanya. Meskipun dunia ini diserahkan kepada manusia, namun manusia wajib untuk berusaha dan wajib mengelolanya. Segala sesuatu tidak akan sampai pada kita jika kita tidak mengusahakannya. Dalam pepatah dikatakan, orang berusaha itu pasti beresiko, tetapi orang tidak mulai berusaha jauh lebih beresiko. Memiliki mental yang tangguh. Dia sadar bahwa setiap usaha belum tentu menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dari kegagalan demi kegagalan akan membentuk pribadi yang kokoh dan tangguh. Yang ketiga, hikmah tawakal. Menjadikan jiwa tenang, terhindar dari stres dan kesombongan. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah bertawakal, menyerahkan atau mempasrahkan setiap usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah pengharapan dan keyakinan kepada Allah atas segala usaha yang dilakukan. Terhindar juga dari stres, karena yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya, menjadikan seseorang bebas dari rasa was-was dan gelisah akan hasil akhir dari ikhtiarnya, dan juga terhindar dari sifat sombong, karena seseorang yang tawakalnya didasarkan pada keyakinan dan keimanan akan terhindar dari kesombongan. Yang terakhir pembahasan kita yaitu implementasi perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Implementasi optimis. Optimis dengan hasil ujian setelah belajar yang maksimal. Yang kedua, implementasi ikhtiar, yaitu belajar dengan giat, tekun, dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Yang ketiga, implementasi tawakal, menyerahkan hasil ujian kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Jika mendapat nilai terbaik, tidak jadi sombong. Jika mendapat nilai yang biasa, tidak stres dan kecewa. Maksudnya dari implementasi ini, bagi kalian selaku pelajar, yaitu sebelum melaksanakan belajar, sebelum memulai belajar, ataupun sebelum memulai ulangan, ujian, kalian merasa harus yakin bahwa jika kalian belajar dengan maksimal, pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Tanamkan itu terlebih dahulu dalam diri kalian, sambil memikirkan bahwa jika kalian ingin mendapatkan hasil yang baik, harus adanya belajar yang maksimal. Akhirnya akan timbul sikap optimis. Tidak hanya sampai di situ, dilanjutkan dengan ikhtiar supaya hasilnya tadi maksimal. Harus adanya ikhtiar, yaitu belajar dengan giat, tekun, dan teliti. Yang pada akhirnya setelah kedua sikap itu dilakukan, optimis yang dilanjutkan dengan ikhtiar, lalu di bagian terakhir mempasrahkan atau tawakal kepada Allah, apapun bentuknya itu ataupun apapun hasilnya nanti yang akan Allah berikan. Yang terpenting adalah tidak ada perilaku kesombongan jika hasilnya sangat bagus, dan tidak ada rasa stres ataupun kecewa jika memang hasilnya kurang maksimal. Karena
Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan kemampuan dan juga ikhtiarnya. Demikian pembelajaran kita pada kali ini, di mana kita hanya membahas untuk saat ini dalil tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Untuk hadisnya, kita akan bahas atau akan Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Jika memang nanti ada yang ingin kalian tanyakan atau masih kalian kurang pahami, silakan kalian tanyakan langsung ke Bapak, bisa melalui grup WA yang sudah kita bentuk ataupun secara japri. Demikian, mudah-mudahan bisa kalian pahami, kalian dengarkan dengan secara maksimal, kalian bisa ikuti secara baik dan lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.